Nah oke nih, sambil kita sambil ngobrol ya. Nah kira-kira kita kan sekarang usia umur di 20-an lah ya. Kamu 20 berapa? 4. 24, aku 26. Nah mungkin yang akan kita bahas adalah sesuatu yang sering ditanyakan oleh orang-orang di usia segini, terutama buat kita-kita yang belum nikah sampai di usia yang sekarang. Kalau kamu sendiri menanggapi itu semua gimana tuh? Ada orang kan pasti dong, ya nggak sih, ketemu saudara, keluarga Ya. yang kenal ya tentunya, nanya iraha atuh, kapan atuh gitu. Gimana tuh? Berisik banget ya, hampir tiap kondangan atau misalkan pengajian atau ketemu di mana, kapan ngundang. Kalau aku sih lebih ke gak mau membantah atau kayak misalkan apa sih, enggak sih. Kalau aku kayak lebih simpelnya suka ngejawab doain aja ya, semoga banyak rezekinya. Malah pada suka minta diundang gitu, jangan lupa yang ngundang. Sementara aku sendiri kan nggak tahu ya, maksudnya siapa aja yang bakal diundang, mau konsepnya kayak gimana gitu kan belum tahu. Ya kalau aku sendiri sih ngejawabnya gitu, doain aja ya semoga banyak rezekinya, itu aja sih. Soalnya kalau misalkan kita ngejawab yang jelek-jelek tuh takut malah berbalik ke kita nggak sih. Kan suka ada gitu ya orang tuh yang ditanya kapan nikah, ngejawabnya tuh pengen savage gitu loh. Pengen savage kayak Karena bete mungkin ya ditanya terus. kayak misalkan lu kapan mati gitu kan. Suka ada yang kayak ngejawabnya tuh ngebalikin gitu. Ya kalau menurut aku sih jangan lah ya, daripada memecah belah persaudaraan dan persahabatan. Ya lebih baik kita ngejawabnya ya udah doain ya semoga rezekinya banyak gitu. Atau kalau misalkan kekeh gitu ya, Tapi ngerasa risih nggak dengan banyaknya pertanyaan seperti itu? kadang risih kadang enggak sih, tapi lebih banyaknya enggak sih, kayak santai aja. Kalau kamu gimana tuh? Kalau cowok kan biasanya enggak, gimana ya, jarang ya ditanya. Apa banyak juga yang kayak gitu? Sering sih. Terutama mungkin sama uwa-uwa lah ya. Okay. Suka atau uwa bibi lah mungkin yang dekat-dekat pasti kan pada nanya. Ras terkuat di bumi tuh. Ya seakan-akan mereka mau memodali persyaratan pernikahan kita. Betul. Intensitas bertanyanya sering itu. Tapi ya jujur sih sebenarnya secara personal nggak ngerasa tertekan gitu. Karena pada prinsipnya kita yang akan menjalani pernikahan, kita yang tahu bahwa ini matangnya kapan, yang merasa bahwa oh kita siap nih, saya siap, kamu siap. Kita yang tahu, bukan mereka yang tahu. Tentu karena kita yang tahu, wajar mereka yang nanya. Mungkin menanyakan kesiapan kita. Pun kalau kita merasa belum siap, ya kalau aku sih tinggal jawab aja ya emang belum siap gitu. Ya kan selama ini pun ya nanti. Nah, tapi mungkin pertanyaan oke deh, sekarang ditanya sama Uwa atau sama Bibi, mungkin kita bisa ignorance ya. Mungkin kayak ya udahlah mereka nggak membiayai hidup kita selama ini. Nikah pun nggak akan mereka biayai. Kita bisa feeling bodoh amat. Ya, selain donatur dilarang ngatur, bisa bilang gitu. Ya, selain donatur dilarang ngatur. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau pertanyaannya muncul dari donatur nih? Misal nih, tentu kan orang tua kamu atau orang tua aku juga pasti muncul tuh pertanyaan-pertanyaan. Ate bade nikah iraha, mau nikah kapan? Mungkin kamu juga sama. Nah kalau kamu menjawab pertanyaan dari orang tua kamu sendiri deh dulu, sebagai donatur hidup kamu selama ini, gimana? Oke, kalau aku sendiri sih lebih ke kalau sama orang tua kan, apalagi orang tua ya, maksudnya lebih dekat lah sama kita. Aku sih berharapnya justru mereka lebih ngerti karena tahu gitu kita kayak gimana. Aku sih selalu bilang
iya tar dulu ya, soalnya kan bukan cuma masalah uang doang, kan mental, iya nggak sih, kesiapan mental. Terus belum harus nyiapin dulu planningnya nanti seperti apa, karena kan namanya nikah tuh ibadah terlama, terpanjang dan seumur hidup gitu ya. Nggak ada dong orang yang pengen tiba-tiba di tengah jalan cerai, atau kan nikah tuh nggak kayak pacaran loh, maksudnya ada yang nggak selaras terus tiba-tiba putus, kan nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau aku sih lebih ngejelasinnya, nanti dulu ya. Jadi aku dikasih alasannya juga, nanti dulu ya, karena misalkan contoh emang mama ngasih donatur yang besar misalkan atau gimana, tapi kan setelah itu aku yang harus menjalaninya dan aku yang harus berpikir harus seperti apa gitu. Kalau misalkan aku menikah cepat karena ada mama, tapi kan nanti belum tentu setelah nikah Iya. bisa di Karena nikah tuh kayak simbol independensi ya. nah betul itu Mungkin sih. orang tua ngedorong kita buat nikah. Nah after marriednya itu kan yang udah bukan tanggung jawab orang tua, tapi tanggung Betul. jawab kita. Jadi kita yang bakal berpikir penuh, bertanggung jawab penuh setelah kita nanti menikah. Makanya mungkin kesiapannya di situ gitu ya. Ya betul. Tapi tipikal orang tua kamu strict, ayo harus ada target tertentu atau ngikutin type-nya? Sebenarnya kalau dari latar belakang orang tua aku sendiri ya, mama aku aja nikah tuh umur 27. Jadi bisa dibilang tuh nggak muda gitu ya, itu tuh ya usia matang lah bahasanya ya. Kan kalau muda tuh kita sering bilangnya tuh di 20 sampai 24, 23 itu kadang disebutnya muda ya. Mama aku tuh nikah di 27. Jadi dia tuh paham gitu kenapa aku belum menikah, karena aku menjelaskan alasannya juga dan dia paham gitu. Karena dia pun dulu mudanya seperti itu. Untungnya aku punya privilege seperti itu gitu. Nah mungkin justru yang tantangannya nih ada di ibu kamu nih, karena kan beliau mungkin masuknya nikah muda ya, umur berapa sih? 3 tahun gitu. Nah kalau aku sih kayak gitu. Nah tapi kalau kamu gimana nih? Kalau aku mah sebenarnya karena type-nya umi-umi dengan ukhuwah Islamiyah yang sangat kental gitu ya. Sekental kuah kari yang kita seruput malam ini. Jadi memang pada dasarnya punya dorongan yang lebih apa ya, Lebih kuat lah. neken lah gitu, lebih neken untuk segera menikah. Contohnya ya kan kakak saya sendiri aja nikah di usia berapa ya, belum menyelesaikan pendidikannya. 23 waktu itu koas belum beres. Pas koas belum beres. Yang akhirnya kan ujiannya pun ditunda kan karena pas hamil muda, mual-mual gitu kan. Iya sakit itu, kasihan. Nah karena memang ya berharap sesegera mungkin, karena kalau orang tua sih di sisi lain ada kamalang sebenarnya sieun MBA, married by accident, takut hamdu. Pastilah ya setiap orang tua punya kekhawatiran itu. Ya. Tapi ya yang penting kalau aku kan pada dasarnya tadi yang aku pikirin sebagai tulang punggung keluarga, pada akhirnya sebagai pemimpin keluarga lebih berpikir matang terlebih dahulu, harus asak dulu. Makanya pas ditanya sama orang tua kapan mau nikah, jawabannya setelah beberapa syarat ini terpenuhi gitu. Jadi aku punya syarat kan memang ke Umi. Satu ya, syarat pertama dari sisi penghasilan. Ya tidak mungkin kan menikah dikasih makannya huut gitu kan. Yang tentu kan harus dikasih nafkah, harus kasih makan. Betul. Terus rumah, karena mungkin in another terms orang-orang bisa lah ya tinggal di rumah mertua mereka atau tinggal di rumah ibu mereka. Betul. Tapi dalam kondisi kita gak mungkin untuk tinggal di rumah umi kamu atau tinggal di rumah umi aku, gak mungkin. Apalagi kita dua-duanya punya adik kan, masih ada adik gitu ya. Ada adik, tidak memungkinkan. Ya mungkin kalau dijelaskan terlalu rumit lah ya. Pokoknya tidak memungkinkan karena fasilitas lah ya. Jadi akhirnya saya memutuskan selain pendapatan minimum adalah punya rumah. Itu dasar dari
ada 3 syarat. Rumah sama wisuda. Lulus S1. Yang kebetulan memang saya sangat lama ya beresin S1-nya. 7 tahun, ini lebih dari SD. SD-nya kan 6 tahun, udah 7 tahun. Tapi alhamdulillah udah selesai, udah wisuda. Ini berkat joki. Dan jokinya ada teman saya satu lagi. Terima Donatur kasih. tetap kampus. Hampir saya jadi donatur UIN. Nah, udah selesai, alhamdulillah udah lulus. Nah, kalau dari penghasilan juga udah terpenuhi ya kan? Iya, betul. Dari syarat yang ditentukan. Alhamdulillah tuh udah 2 syarat terpenuhi. Tinggal yang terakhir ini rumah. Rumah masih setengah jadi, kebetulan habis nih biayanya. Sedang istirahat dulu. Ya. Tapi ya udah lumayan lah progresnya, ada 80 enggak lah ya. Paling 50%. Ada 50% lah ya. Ya, betul. Sekitar 50%-an baru selesai. Nah, abis itu semua terpenuhi, baru saya punya kesanggupan untuk menikahi Anda. Nice. Itu yang ketika umi aku nanya kapan mau nikah, ya itu yang jadi jawaban. Jadi ada prasyarat. Oke. Untungnya kamu bisa nego gitu ya orangnya ya. Kan mungkin bisa jadi ya ada beberapa orang yang tipikalnya tuh pasrah. Iya gak sih? Betul. Jadi kayak ya udahlah ikut apa kata mama gitu, nggak bisa ngelawan. Ada yang memang terdesak keadaan, biasanya tuh yang tertekan dari kakak, dari mama, akhirnya nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Nah tapi aku salutnya sih kalau kamu tuh orangnya bisa negosiasi gitu ya, karena kan sebetulnya bukan berarti kamu nggak mau nikah kan, bukan kan? Maksudnya suka ada orang tua tuh yang bilang kalau hal baik tuh harus disegerakan, katanya pernah ada yang ngomong gitu sama aku. Kalau hal baik itu harus disegerakan, jangan ditunda-tunda, ngomong kayak gitu. Tapi untungnya, aku bersyukurnya sih kamu tuh orangnya bisa negosiasi dan bisa menjelaskan, bikin orang tuh paham. Kamu nunda tuh bukan karena nggak mau gitu, tapi memang harus ada yang diselesaikan dulu. Ya terus kan mungkin kita juga sering ya dengar cerita dari orang lain atau misalkan dari teman kerja, dari siapapun, itu teh bisa jadi kita jadiin pelajaran gitu ya, kesalahan orang-orang tentang pernikahan misalkan, atau kurang ini kurang itu. Nah kayaknya sih kalau menurut aku ya mungkin kita bisa belajar dari situ juga gak sih? Dan emang tuh ada beberapa konselor dadakan gitu ya. Yang mana mereka kalau kita kan lebih terkesan direncanakan dengan matang lah ya. Yeah. Nah, memang ada beberapa yang sifatnya lebih ke kayak gambling gitu dalam menikah. Ya udah weh, bismillah lah haula lah gitu bahasa. Rezeki mana nanti gak ada. Nanti nuturkan ketika menikah ya datang, rezekinya datang. Nah, ada nih yang pernah ngasih nasihat ke aku kayak gini. Ya itu bukan cuman masalahnya dia udah kayak gitu kan udah common lah ya. Nasihat yang sangat common gitu ya, kalau misalkan pertimbangan menikahnya ya udah nikah pasti dirizkiin sama Allah. Wa ma min dzabbatin fil ardi illa Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaqarraha. Kullu fi kitabim mubin. Nah, ini tahu gue ayat hafal. Nah, memang kalau di kepercayaan kita kan bahkan hewan melata sekecil apapun ya dirizkiin sama Allah. Ya saya yakin itu. Ya pasti, cuman kan takaran rizkinya itu loh. Ada yang rizkinya cuman makan Indomie tiap hari, ada yang rizkinya makan Wahyu A5 tiap hari juga. Ada yang rizkinya cukup, ada yang lebih. Gitu. Nah itu udah nasihat yang sangat common lah ya. Tapi ada nih yang cukup menggoyahkan pemikiran lah gitu ya. Karena kan kalau hitungannya planning berarti rational value kan yang kita pegang gitu. Nah cuman ada misalkan kayak gini nih. Ya nikah tuh bukan cuman perkara diri Anda gitu. Ada juga perkara kebahagiaan orang tua. Nah misalkan tentu ketika orang tua kamu nikah, bahagia atau enggak? Orang tua kamu nikah? Bisa nikah lagi ya. Kalau aku nikah, orang tua kamu bahagia atau enggak? Tentu kan jawabannya pasti mereka bahagia, karena itu kan yang mereka inginkan. Kalau orang tua tuh kayak ngerasa everything is done after I raise you become a breed.
Udah dinikahin lah, kalau udah dinikahin ya udahlah selesai gitu. Orang tua kan kayak gitu ya. Anggapnya kayak gitu, seperti itu. Nah, makanya itu jadi sebuah kebahagiaan. Jadi ada gini kayak ESQ gitu loh motivasinya tuh. Bayangkan kalau misalkan belum nikah terus orang tuanya udah gak ada. Wah, itu tuh sangat bla 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 bla. Ketakutan yang dibuat-buat yang memang ya nauzubillah ya, kalau ternyata meninggal duluan kan memang menyedihkan, suatu hal yang sangat menyedihkan juga tentu. Cuman kembali lagi, saya yakin kalau saya pun jadi orang tua, kebahagiaan anak saya adalah kebahagiaan saya, ya kan? As long as we can explain to our parents that this is the best choice, saya yakin mereka juga bahagia dengan pilihan yang kita punya, ya nggak sih? Daripada after married mereka melihat kita dalam kesengsaraan. Mungkin in the short terms karena mereka khawatir, mereka merasa rush, buru-buru. Keputusan untuk menikah adalah hal yang sangat membahagiakan. Tapi saya nggak mau efeknya seperti beberapa orang mungkin ya. Ada yang mungkin karena nikahnya ala-ala ta'aruf, singkat padat gak jelas, kayak beli kucing dalam karung. Akhirnya setelah menikahnya malah ya ada yang gak jelas ekonominya, ujung-ujungnya ya amit-amit cerai. Kan itu bukan case yang jarang gitu, case yang sering gitu. Tapi ya udah deh, ada orang juga yang argue bahwa lu mau nyiapin finansial sebesar apa, Bill Gates aja ujung-ujungnya cerai. Ya, that's right. Tapi kalau kita ngelihat statistik, probabilitasnya itu loh. Probabilitas orang yang secara ekonomi tidak matang, tidak siap dalam menikah, usia nikah muda, probabilitas untuk cerainya lebih tinggi. Faktanya cerai karena ekonomi itu masih salah satu faktor paling tinggi loh ya, di Indonesia. Betul kan, secara statistik itu kan. Nah makanya why not we prepared gitu ya? Kenapa enggak kita siapin dengan lebih baik gitu? Untuk apa? Bukan untuk membawa sebuah kepastian, karena kan tetap misteri ya masa depan. Tapi untuk meningkatkan probabilitas tidak cerai gitu. Terus gini loh, udah banyak contoh sekeliling kita, masa kita mau melakukan kesalahan yang sama gitu? Kan sering gak sih kayak dinasihatin sama orang yang udah nikah, misalkan gak boleh gini, gak boleh gitu, nanti kalau mau nikah begini ya. Terus sekarang kita apakah mau melakukan hal yang sama gitu? Kan sama aja kayak jatuh ke lubang 2 kali gitu ya bahasanya. Jadi ya benar sih kalau kata aku, gak bisa ditentukan sama orang tua atau sama keluarga, gak bisa sih, harus memang atas kemauan diri sendiri. Soalnya gini, aku juga pernah baca katanya sejelek-jelek apapun keputusan atau pilihan kita, tapi setidaknya itu pilihan kita sendiri. Dan kalau itu pilihan atau keputusan kita sendiri itu biasanya kita bakal punya lebih responsibel ya. Nah, lebih responsibel, atau kita lebih punya rasa toleransi, lebih toleransinya tuh lebih besar gitu, empatinya tuh lebih besar. Contoh misalkan kita nih nikah karena buru-buru karena diburu-buru gitu. Terus pas setelah nikah ternyata kita kesulitan ekonomi. Nah pada akhirnya kan biasanya nih kalau manusia tuh ya, namanya manusia, nyari objek untuk disalahkan. Biasanya kan kayak gitu. Nah tapi kalau misalkan atas dasar keputusan kita sendiri, jadi ya mau gak mau loh, itu kan pilihan kita telan ya, karena harus, kan itu datang dari mulut kita sendiri gitu. Betul, harus tanggung jawab. Terus kita lebih kayak legowo gitu ya, bahasanya tuh lebih kayak toleransinya tuh lebih tinggi. Oh iya, ya ini terjadi seperti ini karena ya salah kita juga keputusan kita, kenapa gini, ya udah sok sekarang gimana caranya kita benerin, karena gimana pun juga ini keputusan kita gitu kan. Sebenarnya lebih ke situ sih kalau menurut aku, itu juga ngaruh ke situ. Tapi nih kalau menurut kamu sebenarnya nikah tuh ada ideal usianya nggak sih gitu, kayak buat cowok nih apalagi ya, kadang kan cowok tuh suka ada kayak yang kalau umur 25 tuh ketuaan, atau misalkan cowok tuh matangnya di usia 30. Ya kalau nurutin idealnya ada atau enggak, tentu ada. Ada. Kayak berapa tuh menurut kamu? Kenapa ada, kan nggak mungkin dong kalau kita bilang ya nggak ada, tergantung kematangan. Ya nggak gitu sih. Nggak gitu juga ya. Karena memang ada ada range idealnya lah ya. Nggak mungkin kan usia 5 tahun udah nikah, ya kan? Atau baru 10 tahun udah nikah gitu kan. Betul.
Atau usianya udah 60 tahun baru nikah, Baru itu kan udah nikah. nggak ide, udah loyo gitu ya kan. Tidak bisa menikmati indahnya surga dunia gitu. Kalau di usianya yang tidak tepat, itu ada range-nya. Ya kalau kata saya di usia 20 juga ya it's okay. Misalkan lu baru lulus SMA, Udah siap nikah. finansial udah matang, mungkin udah punya kekayaan 7 turunan, aman situasinya, Atau dijamin sama orang tuanya tuh. dari hierarchy of needs, dari basic needs sudah terpenuhi, ya it's okay, nggak masalah. Dan lu juga siap mentalnya, ya nggak masalah gitu kalau Iya. kamu udah siap. Cuman ya kalau dalam kondisi yang siap, idealnya kalau kata aku sih di 20 sampai 30 lah ya. 20 Di sampai range 30. itu lah. Kalau lebih Di dari usia 30? 20-an. Buat cowok sih masih oke sih. Karena masih dari sisi fisik masih bagus gitu ya kalau 30. Pun karena kan cowok mah kayak umum gak sih cowok nikah ke bawah yang usianya mungkin di bawah kita 10 bahkan 15 tahun pun masih oke-oke aja kalau cowok di culture kita. Ya jangan nanti loh kok gitu loh gitu ya pemikirannya ya. Tapi kan kalau kita lihat ke culture kita ya masih oke gitu kalau cowok. Beda kalau cewek misalkan usianya 30 nikah ke usia 20, kayak tante culik aku dong gitu kan. Kayak kurang lah. Jadi kalau ideal ya di range 20-an lah kalau buat cewek. Kalau cowok sampai 35 lah. Ya gak sih? Tapi 35 ke atas udah ini gak sih, udah tua gitu. Kayak tuwir gitu ya, kelihatannya. kalau di kita disebutnya tua gitu kan. Padahal kalau di luar negeri mah biasa aja gak sih ya? Ya tadi karena beda culture-nya. Culture. Jadi angka idealnya sih nggak bisa kalau di Indo sekian, ya di luar negeri ya pasti beda lah. Mereka kan bahkan ya normalnya di luar negeri punya anak dulu baru nikah. Tapi kan normalnya di kita beda karena beda culture. Jadi nggak apple to apple lah kalau ada yang nge-compare usia ideal Indo dan di luar gitu. Oke. Tapi kamu pernah nggak ngerasa kayak lagi apa gitu terus tiba-tiba ditanya kapan nikah? Pernah ngerasa kesel gak? Kalau dari kamu nih, aku belum nanya nih ke kamu dari tadi yang soal ini. Kalau kesel sih enggak sih, jujur sejauh ini nggak ngerasa kesel karena perspektif aku nggak pernah menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan serius gitu. Oke. Kalau aku juga sih sekarang mah nggak pernah kesel ya, biasa aja. Tapi aku dulu sempat tahu pernah kesel ke orang nanya-nanya mulu kapan nikah, kapan undang, kapan nikah. Tiap nge-WA, bayangin kita nggak terlalu dekat, terus dia tiba-tiba nge-WA Tahu siapa. mau minta tolong, nah yang disebutin mau minta tolong, terus dia tiba-tiba gini, assalamualaikum, gimana kabarnya, kapan merit, gitu terus tiap nge-WA. Kata aku tuh, nih orangnya nggak ada angin nggak ada hujan, lihat sikon gitu, nanya gitu terus tiap nge-WA gitu. Kata aku tuh, ini orang kenapa sih? Sebenarnya rasanya tuh pengen ngata-ngatain gitu ya, aku tuh pengen kayak apaan sih gitu, bukan urusan kamu juga gitu ya, udah kalau nikah juga nanti ngundang gitu kan. Cuman ya enggak, aku jawab gitu. Aku jawabnya, ya doain aja banyak rezekinya, kalau banyak rezekinya insya Allah nanti diundang. Aku selalu bilang kayak gitu, menghindari pertikaian lah. Cuman aku mikirnya kok bisa ya ada orang yang kayak gitu tiap nge-WA tuh kayak nungguin banget aku nikah, sedangkan dia sendiri tuh suka bilang ke aku kalau nikah tuh gini gitu. Jadi menceritakan sisi nggak enaknya di pernikahan gitu. Dia tuh selalu menceritakan itu. Tapi tiap nge-WA nanyanya kapan nikah mulu. Ya Allah, ada aja gitu, maksudnya orang kayak begitu. Macam-macam sih ya, maksudnya manusia. Ada yang ngerti, ada yang enggak. Sabar. Kapan nikah? Nah, apalagi tuh berkaitan dengan kapan nikah ya. Kalau orangnya kayak nge-spam sih pasti ngeselin sih. Untungnya nggak ada spammer lah yang kayak over spam gitu. Paling kayak kalau tiap ada yang keundangan pasti nanya kapan atuh sok giliran nyebar gitu.
Kok ada kan yang iseng-iseng nanya Nah, kayak gitu. meanwhile kita nggak akan nikah rame-rame kan di rencana kita gitu. Mungkin itu nanti kita bahas di lain sesi lah ya. Ya ini spoiler tipis-tipis ya. Kemungkinan kita nggak akan nikah rame gitu, nggak akan ngundang-ngundang gitu. Ya nggak akan, maksudnya nggak akan bombastis, fantastis gitu. Nanti biasa aja gitu. Mungkin intimate lah ya, lebih ke intimate. Kenapa? Menghemat anggaran, intinya ke situ lah. Kalau ditanya lebih dalam mah, tapi nanti itu kita bahas di lain sesi. Nah, terkait dengan kapan nikah lagi. Kalau aku mah ini sih, sebenarnya ya kalau dari aku khawatir, emang perempuan tuh pasti punya kekhawatiran usia. Nah, kalau usia aku 24 ini tuh udah dianggap udah warning nih. Sebenarnya banyak banget yang kayak ini udah warning gitu. Oh, kamu udah 24, 26, 24, 25, 26, 27 itu udah pasti udah mulai berisik tuh orang-orang. Padahal kalau misalkan, tapi tergantung lingkungan juga ya. Ada yang kayak lingkungannya tuh dia di di lingkungan perempuan karir, perempuan kerja. Itu biasanya kayak 30 tahun belum nikah tuh dia santai-santai aja. Maksudnya nggak ada sesuatu hal yang neken dia gitu. Nah, tapi kalau lingkungannya kurang suportif, biasanya ada orang yang terpengaruh. Contoh kayak aku punya teman, dia tuh bilangnya tiap pulang kampung tuh pasti ditanyain terus kapan nikah. Tiap pulang gitu, tiap kalau dia lagi pulang kampung tuh, lagi libur kerja. Nah, akhirnya tuh itu secara nggak langsung dia curhat ke aku tuh, dia tertekan katanya. Terus bilang ke aku tuh, ya udah akunya juga udah pengen katanya. Tapi usianya tuh masih 24 gitu. Maksudnya, ya kamu tuh masih muda gitu. Emang keburu-buru apa gitu, maksudnya gitu, kalau belum ada calonnya kenapa harus maksain sampai kayak yang datang ya udah diterima gitu tanpa ada bahasa kayak mau lihat dulu, seleksi dulu atau gimana. Aduh, aku tuh langsung ya karena kan dia minta saran dan curhat ya, makanya aku kasih saran gitu. Ya aku kasih saran ke dia, ngelihat karakter dia seperti apa. Aku bilang bagusnya sih jangan sampai karena kamu tertekan dan ditekan orang lain, kamu jadi salah pilih orang. Iya gak sih? Kayak kan suka ada orang tuh kadang kalau lagi tertekan tuh apapun yang ada di hadapannya dia ambil. Gitu kan. Di posisi terancam, tertekan, pasti kan apapun yang apapun yang ada di hadapannya tuh diambil tanpa dia tuh ngelihat dulu itu tuh bagus atau enggak, bikin dia terluka atau enggak, kayak gitu. Nah, jadi kayak orang tenggelam kan, ya udah apa yang di depannya dirauh. Nah, gitu. apa aja yang mau yang di depannya papan ada pakunya kayak bagaimana kan, ya bodo amat lah gitu, yang penting aku enggak tenggelam. Nah, aku bilang jangan sampai kamu kayak gitu karena kamu usia tuh belum tua-tua amat gitu. Terus maksudnya tuh sayang, apalagi baru awal berkarir gitu kan, baru awal kerja, baru awal menjalankan passion gitu. Terus kayak tiba-tiba nikah dan contoh ya misalkan tidak bekerja lagi. Tapi ya kalau masalah kerja sih itu beda lagi ya, nggak ada hubungannya gitu. Maksudnya habis nikah kan bisa masih tetap kerja ya, gitu. Mungkin intinya jangan sampai pertanyaan kapan nikah atau jangan sampai dorongan eksternal kita itu mengganggu kehidupan kita di after marriage-nya, karena kan kita yang sepenuhnya tahu dan bisa ngepredik keluarga kita kondisinya seperti apa, finansial kita seperti apa, mental kita seperti apa. Jangan sampai tekanan dari luar itu mempengaruhi keputusan kamu dalam menikah, karena kalau misalkan kan ada istilah kalau emosinya lagi naik, logiknya turun, rasionalnya turun. Nah, jangan sampai kamu memilih seseorang karena orang lain. Ya mungkin terlepas dari cinta atau gak cinta itu kan sebuah kontroversi lah. Ada orang yang ya udah jalanin dulu aja, nanti juga cintanya tumbuh. Ada yang kayak gitu, ada yang itu mah terserah lah ya. Cuman dalam memilihnya ya mungkin ya janganlah terlalu serampangan, karena kan itu seumur hidup gitu ya. Jadi mungkin di sesi ini buat kita pesannya nih ya, pesan dari aku nih penutup. Nanti closing dari kamu ya penutup. Pesan dari aku untuk closing di orang-orang yang di usia kita, yang di usia 20-an, yang mana kita selalu melihat postingan di hari-hari teman-teman kita menikah,
teman-teman kita punya anak, tetangga kita di usia kita sudah menikah. Buat kita yang belum mencapai masa menikahnya, jangan terburu-buru karena faktor eksternal. Jangan sampai kita didorong hanya karena hawa nafsu, hanya karena kegelisahan, tanpa memikirkan atau mempertimbangkan kematangan kita di nanti pada setelah menikahnya. Saya percaya, salah satu yang saya percaya alasan rasional kenapa orang yang setelah menikah itu akhirnya punya rezeki yang lebih baik, karena setelah menikah orang itu terpaksa oleh keadaan. Ya gak sih? Karena orang itu, aduh, saya sudah lepas dari tanggung jawab orang tua. Ada trigger. Akhirnya dia berpikir. Nah, jangan sampai kita bergerak atau hidup hanya didorong karena rasa lapar. Jangan cuman didorong karena pain gitu. Jangan didorong hanya pada keadaan. Kalau bisa, buat kita yang belum menikah, siapkan kemapanan itu, siapkan kematangannya, kita kejar. Jangan sampai dikejar karena kondisi gitu. Dari sekarang kejar mumpung. Jadi misalnya nih, lu hidup pain itu di belakang, pain jadi apa ya? Jadi tengahnya lah gitu ya. Nah, jangan sampai kita nunggu digigit sama painnya baru kita lari. Dari sekarang kita lari di depan, selalu lari di depan, jauh di depan pain itu gitu. Nah, so gitu aja mungkin kalau closing dari aku. Kenapa pas ditanya nikah, bodo amat intinya, karena aku yang tahu apa yang terbaik buat aku dan keluarga aku nantinya. Dari kamu? Oke, kalau dari aku, pesan buat kita yang senasib, ingat harus kuat pendirian. Apapun keputusannya harus berdasarkan dari diri sendiri. Karena sesuatu yang dipilih oleh diri sendiri itu kita bakal lebih puas gitu ya. Nah, sama meskipun kita perempuan gitu ya, kadang kan suka ada tuh kayak perempuan tuh, ya udahlah pengen cepet nikah biar gak usah kerja gitu kan. Suka ada yang kayak gitu. Nah, mumpung belum nikah, kalau menurut aku kejar cita-cita atau kejar ambisi, raih ambisi yang kalian punya dari sekarang gitu. Maksudnya gak harus nunggu nikah dulu biar ini gitu, gak harus nunggu nikah dulu biar itu. Tapi ya kalau kataku, lakuin aja gitu apa yang kalian suka dari sekarang. Terus kalau bisa sih, apalagi ini perempuan sih, kalau menurut aku lebih banyak tertekan karena umur kebanyakannya. Gak usah dengerin orang yang bikin kalian sakit hati. Kalau merasa merasa kata-katanya tidak mendorong kalian, tidak memotivasi kalian, tidak memberikan solusi, dan tidak jadi donatur, ya udahlah gitu, gak usah terlalu diambil ke hati. Kadang kan suka ada yang aduh sakit hati, udahlah gak usah terlalu diambil ke hati, biarin aja. Kita buktikan aja gitu kalau kita tuh ngambil keputusan ini tuh karena ya alasannya kayak gini, karena aku gak mau gini, karena aku pengen gini, gitu. Dah gitu berarti. Ya. Okay. Nah, itu mungkin untuk topik kita tentang pertanyaan kapan nikah. Ya, jawabannya kapan-kapan.